Novel 9 Matahari, Bab 441. Pandangan mata Xiao Ziyan tertuju pada Ye Yunfei, dan dia mulai serius. Akhirnya, dia mulai memperhatikan Ye Yunfei dan menganggapnya sebagai lawan yang setara. Dia memanggil. Ye Yunfei tidak bermaksud untuk berbicara kosong, dan langsung bergerak maju. Dengan kecepatan 10 kali lipat Tian Yingpao, Ye Yunfei terlalu cepat, sehingga dia langsung berpindah tempat ke samping Xiao Ziyan. Waktunya tepat, teriak Xiao Ziyan dengan suara dalam. Tiba-tiba, kekuatan spiritual melepaskan gelombang biru, menggetarkan segala arah. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan spiritual biru terkumpul menjadi telapak tangan besar, dikelilingi oleh badai lautan yang tak terhitung. Telapak tangan raksasa berwarna biru itu mengunci Ye Yunfei dan menamparnya. Ini adalah telapak dewa laut keluarga Xiao. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Masing-masing dari 3 klan besar di Zhongzhou memiliki latihan warisan mereka sendiri. Dengan kekuatan telapak tangan biru raksasa itu, suara ombak yang menghantam pantai terdengar di seluruh dunia. Seperti lautan yang sedang marah. Bisakah Ye Yunfei menolaknya? Di kedalaman Akademi Pelindung, Xie Changkong, 6 tetua Akademi Perawat, Dekan Sangguan, dan Dekan Zhou semuanya khawatir dan prihatin. Bagaimanapun, Tian Haisen adalah seni bela diri tingkat tinggi yang terkenal di Zhongzhou. Begitu Ye Yunfei tidak bisa melawan, kami akan segera turun tangan, kata Xie Changkong. Pada saat ini, gemuruh, Ye Yunfei mengguncang tubuhnya, dan kekuatan fisik tiraninya dilepaskan sepenuhnya. Ledakan, Ye Yunfei melemparkan kedua tinjunya, dan melakukan 5 bentuk pertama dari True Demon Killing God Fist, meluncur ke depan seperti kilat. Lusinan gumpalan udara berat hitam dan kuning muncul di atas tinju. Setiap pukulan seperti menabuh genderang, mengguncang langit dan bumi. Setelah beberapa gerakan, telapak tangan biru raksasa itu meledak ketika dipukul oleh Ye Yunfei. Xiao Ziyan terpaksa mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, dan wajahnya sangat jelek. Mengaum, Xiao Ziyan meraung karena malu. Ledakan terdengar, telapak tangan biru raksasa lainnya datang menyerang Ye Yunfei. Di seluruh langit dan bumi, ombak bergulung-gulung dan kekuatan spiritual bergulung seperti tornado yang mengancam dunia, menghancurkan Ye Yunfei. Desir, di tangan kanan Xiao Ziyan, pedang biru muncul, ramping dan panjang, dengan cahaya dingin yang memancar. Tubuhnya, seperti ikan laut di lautan, bergegas menuju Ye Yunfei di sepanjang jalur yang aneh. Tuan, kami di sini untuk membantu Anda, kata Hu Miao melalui transmisi suara. Kemudian, Hu Miao dan Huang Chang mulai menyerang pada saat yang sama, yang satu menampilkan ilusi dan yang lainnya menampilkan hantu. Ye Yunfei juga menggunakan pedang jiwa surgawi, sebuah pedang kecil, untuk menyerang lautan jiwa Xiao Ziyan. Seketika, wajah Xiao Ziyan berubah secara drastis. Walaupun seni bela diri dan kemampuannya di dalamnya luar biasa, namun dalam hal kekuatan spiritual, dia lemah. Xiao Ziyan menyadari ada yang salah, dan wajahnya langsung berubah drastis, kemudian ia mundur dengan putus asa. Tiba-tiba terdengar ledakan. Gerakan Ye Yunfei begitu cepat, dengan satu pukulan saja, Xiao Ziyan terlempar tinggi dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat Xiao Ziyan mencoba untuk bangkit, Ye Yunfei mengejarnya dengan cepat seperti hantu. Boom! Selanjutnya, Ye Yunfei memukul Xiao Ziyan beberapa kali berturut-turut seperti bola karet dan terus menghempasnya. Xiao Ziyan merintih kesakitan berkali-kali, dia menunjukkan semua jenis keterampilan kungfu, namun sayangnya itu sia-sia, ia sama sekali tak mampu melawan Ye Yunfei. Setelah beberapa pukulan, tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka dan berlumuran darah. Meskipun Ye Yunfei tidak dapat mengalahkan rilem cairan mendalam tahap menengah dalam hitungan detik, namun ia tetap mudah menang. Kekuatan tempur Ye Yunfei sudah mendekati tahap akhir alam suanya, kata Xie Changkong, salah satu tetua Akademi Pelindung Dao, Dekan Sangguan, Dekan Zhou, dan semua pejabat tingkat tinggi lainnya sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru yang baru beberapa bulan masuk ke akademi bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Hal ini sungguh mengejutkan. Kekuatan tempurnya terutama terletak pada kekuatan fisiknya. Diperkirakan tidak banyak orang di seluruh Profound Sky kontinen yang dapat menyempurnakan kekuatan fisiknya ke level ini. Xie Changkong menghela nafas. Xiao Ziyan terluka. Banyak siswa di sekitar berteriak. Xiao Ziyan, peringkat keempat dalam daftar umum Monumen Qianlong dari Akademi Pelindung. Sekarang,
dia sangat terpukul sehingga dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Tuan klan Xiao juga telah kalah. Wajah para anggota klan Xiao itu pucat pasi. Pada saat ini, di udara, Ye Yunfei dan Xiao Xiang berdiri saling berhadapan. Wajah Ye Yunfei acuh tak acuh, dengan tangan di belakang punggungnya. Pakaian Xiao Xiang sobek dan berdarah. Bagaimana mungkin, pada saat ini, hati Xiao Xiang seperti lautan badai, yang tidak dapat dia terima. Dia berlumuran darah, berdiri di udara, runtuh, menatap Ye Yunfei dengan mata enggan dan ketakutan. Ye Yunfei, tunggu saja, aku akan membalas dendam untuk balas dendam ini. Xiao Xiang menatap Ye Yunfei untuk beberapa saat dengan mata sebal, lalu berbalik dan ingin pergi. Karena, dia tahu jika dia terus bertarung, dia tidak akan menjadi lawan Ye Yunfei. Datang untuk memprovokasi saya, mengalahkan, menepuk pantat saya, hanya ingin pergi. Tanya saya jika Anda bertanya kepada saya. Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan ringan. Xiao Xiang berhenti. Kamu Yunfei, apa yang kamu inginkan? Wajah Xiao Xiang menjadi ganas. Memanggil. Dengan satu langkah, Ye Yunfei menyapu langit dan tiba di depan Xiao Xiang. Ledakan, tinju, membawa kekuatan yang menakutkan, terus berkembang, seperti batu kilangan, meledak ke arah dantian Xiao Xiang. Kamu Yunfei, kamu ingin menghapusku. Aku akan bertarung denganmu, teriak Xiao Xiang kaget dan marah. Boom, telapak tangan biru raksasa dengan kekuatan spiritual mengembun di depannya dan mendorong ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei meledak dengan satu pukulan, langsung menghancurkan telapak tangan kekuatan spiritual raksasa itu menjadi berkeping-keping. Engah, Xiao Xiang sudah terluka, tetapi pada saat ini, lukanya terpengaruh, dan seteguk darah menyembur keluar. Bergemuruh, telapak tangan Ye Yunfei membesar pada saat yang sama, dan langsung berubah menjadi sepasang telapak tangan raksasa, yang seluas beberapa hektar tanah. Kemudian, dia meraih Xiao Xiang dengan kedua telapak tangannya. Boom! Dalam keputusasaan, Xiao Xiang meninju dan menendang, mengguncang tanah. Namun, itu tidak berhasil. Ye Yunfei mengatupkan kedua telapak tangannya, dan dengan paksa menahan Xiao Xiang dengan sepasang telapak tangan raksasa, tidak bisa bergerak. Xiao Xiang ditangkap oleh Ye Yunfei. Pada saat ini, semua siswa di sekitar mendidih. Di Akademi Perlindungan Dao, Xiao Xiang yang terkenal, pendiri klan Xiao, dan penjahat tak tertandingi peringkat keempat dalam daftar Qianlongbei, ditangkap saat ini seperti ayam. Lepaskan aku, Xiao Xiang malu dan marah, berjuang mati-matian, dan meraung marah. Aku tidak peduli apa latar belakangmu, jika kamu berani mengacaukanku, kamu harus membayar harganya. Ye Yunfei berkata dengan mencibir, tidak tergerak. Ye Yunfei, lepaskan Tuan Xiao Xiang segera. Tuan Xiao Xiang adalah cucu dari tetua agung klan Xiao kita, statusnya mulia, dan kamu tidak dapat menodainya. Ye Yunfei, lepaskan Tuan Xiao Xiang segera, jika tidak, Anda akan menanggung beban kami. Kemarahan seluruh klan Xiao. Pada saat ini, banyak siswa meraung pada Ye Yunfei. Siswa-siswa ini semuanya dari klan Xiao. Beberapa siswa yang direkrut oleh Akademi Daois setiap sesi berasal dari pasukan teratas di Zhongshu. Berisik, mata Ye Yunfei menajam, dan dia melepaskan pedang jiwa surgawi. Tiba-tiba, semua anak klan Xiao yang meraung pada Ye Yunfei menghempaskan tubuh mereka ke belakang dan berteriak merana. Beberapa yang lemah hanya pingsan. Terlalu menakutkan, siswa lain menjadi pucat karena ketakutan, dan kewalahan oleh keganasan Ye Yunfei. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Mata semua orang tertuju pada Ye Yunfei, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiang. Saat ini, pencuri kecil yang beraninya kau memperlakukan murid-murid klan Xiaoku seperti ini. Teriakan marah datang dari jauh. Kemudian, gemuruh, seluruh langit dan tanah mulai bergetar hebat, bergetar. Paksaan spiritual yang agung luar biasa, bergulir menuju Akademi Pelindung Dao. Mereka ada di sini. Pada saat ini, di kedalaman Akademi Pelindung Dao, semua pejabat tinggi itu kehilangan muka. Kemudian, Xie Changkong, 6 tetua panti jompo, Din Sangguan, Din Zhou, dan tetua biasa lainnya semua naik ke udara. Novel 9 Matahari, Bab 442, Yunfei mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Saat itu, dia melihat seorang lelaki tua tinggi besar dengan mata emas pucat, melangkah maju di atas langit.
Lengan bajunya berkibar, secepat kilat, dia tiba di hadapan semua orang dalam sekejap. Boom! Paksaan dahsyat turun dari langit, mengagetkan setiap siswa hingga kaki mereka gemetar dan wajah mereka pucat. Wow, kamu sangat berani. Kamu berani melakukan sesuatu pada murid-murid klan Xiao saya. Jangan segera turunkan Xiang, kata pria tua itu dengan rendah hati dan agung, sambil menatap Ye Yunfei. Ledakan, merasakan tatapan pria tua itu, Ye Yunfei segera merasakan tubuhnya terbenam seperti gunung yang runtuh. Seorang ahli dari 5 alam gua, mata Ye Yunfei sedikit terangkat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan ahli dari alam pertama gua pun tidak bisa mengalahkannya, apalagi ahli dari 5 alam gua. Xiao Zuyuan, apa maksudmu datang ke Akademi Tao dan menyerang murid-muridku? Saat itu, Xie Changkong berjalan ke sisi Ye Yunfei, meraih lengannya, melepaskan tekanan yang dialami Ye Yunfei, dan dengan tenang bertanya pada Xiao Zuyuan. Sai, sejumlah besar pejabat tingkat tinggi dari Akademi Pelindung Dao melintasi langit dan mendarat di lapangan. Din Xie, lama tidak bertemu, kata pria tua jangkung itu tersenyum tipis. Pria tua jangkung ini adalah Xiao Zuyuan, seorang ahli teratas dari klan Xiao. Putra ini brutal dan haus darah, dengan kepribadian yang sombong. Dia membunuh dan melukai banyak anak dari klan Xiao saya. Saya datang hari ini untuk membawanya pergi. Saya harap Din Xie dapat membunuh kerabatnya dengan benar, dan menyerahkannya kepada saya. Xiao Zuyuan menunjuk kata Ye Yunfei. Haha, Pak Tua, kamu bercanda. Aku, Ye Yunfei, tidak pernah diprovokasi oleh orang lain, dan aku tidak akan memprovokasi orang lain. Jika ada yang memprovokasi saya akan membalas Anda 2 kali lipat. Karena kalian orang-orang Xiao telah memprovokasi saya, Anda harus jangan salahkan aku karena kejam. Sebelum Xie Changkong bisa menjawab, Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak. Binatang kecil, betapa beraninya. Kamu berani bersikap kasar di depanku. Dapat dilihat betapa sombong dan mendominasi kamu biasanya. Dekan Xie, kamu juga telah melihatnya, kata Xiao Zuyuan dengan marah. Xiao Zuyuan, aku setuju dengan kata-kata Ye Yunfei. Xie Changkong menjawab dengan enteng. Din Xie, apa maksudmu? Tidak heran kamu ingin melindungi bajingan kecil ini. Wajah Xiao Zuyuan menjadi gelap. Xiao Zuyuan, silakan kembali. Jika saya seorang siswa Akademi Taoist, jika saya membuat kesalahan, Akademi kami secara alami akan menyelidiki dan menanganinya, dan bukan terserah orang luar untuk menuding, kata Xie Changkong dengan dingin, terlihat sangat kuat. Din Xie, kamu, kata Xiao Zuyuan dengan marah. Nak, lepaskan Xiang segera, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Xiao Zuyuan menatap Ye Yunfei dengan mata dingin. Boom, kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba hancur menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei sangat pusing karena shock, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa di lautan jiwanya untuk bertarung. Tingkat kekuatan jiwa seorang master dari 5 alam gua sangat menakutkan. Barang lama, aku tidak ingin melepaskannya. Ye Yunfei marah dari hati, menatap langsung ke mata Xiao Zuyuan, dan berkata sambil mencibir. Saat berbicara, dia menggenggam keras dengan tangan kanannya. Engah. Di tempat, tubuh Xiao Ziyang terguncang berkeping-keping, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Ini, Xie Changkong, 6 tetua panti jompo, serta Dekan Sangguan dan Dekan Zhou, semuanya terkejut ketika mereka melihat bahwa Ye Yunfei begitu tegas dalam membunuh Xiao Ziyang secara langsung. Bagaimanapun, Xiao Ziyang juga seorang siswa mengerikan di Akademi Tao, yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk pelatihan. Namun, untuk Ye Yunfei, tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani memprovokasi saya, Anda harus membayar harganya. Kaisar surga tidak bisa dipermalukan. Bajingan kecil, kamu mencari kematian. Xiao Zuyuan langsung marah, dan amarahnya membumbung ke langit. Xie Changkong melangkah maju dan berdiri di depan Ye Yunfei. Xie Changkong, segera serahkan binatang kecil ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Xiao Zuyuan berkata dengan gigi terkatup. Ye Yunfei adalah murid Akademi Pelindung Dao, aku tidak akan menyerahkannya, kata Xie Changkong dengan ringan. Haha, Xie Changkong, kamu tidak bisa menahan anak ini. Aku menyarankan kamu, serahkan dia. Sebuah suara terdengar di kejauhan. Kemudian, apinya luar biasa, dan seorang lelaki tua dengan pakaian merah yang bersinar di mana-mana datang melangkah maju.
Master lain dari 5 alam gua. Gemuruh. Ada raungan kekuatan spiritual di langit dan bumi, dan di langit yang jauh, beberapa penguasa alam surga gua muncul satu demi satu, dengan lengan berkibar, melangkah maju satu demi satu. Termasuk Xiao Zuyuan, total 7 Master Realm Dongtian datang. Apalagi, semuanya adalah kekuatan dari 5 alam gua surgawi. Dengan kedatangan 7 penguasa alam Dongtian ini, langit dan bumi ini menjadi sangat berat. Semua siswa merasa nafas mereka tidak lancar, kekuatan spiritual mereka stagnan, dan wajah mereka pucat. Master dari alam Dongtian terlalu menakutkan, para siswa di sekitar mereka sedikit tak tertahankan hanya dengan secara tidak sengaja membocorkan aura. Mata 7 Master gua semuanya menatap Ye Yunfei. Xie Changkong, 6 tetua panti Jompo, serta Dekan Sangguan dan Dekan Zhou semuanya bergerak, mengelilingi Ye Yunfei di tengah. Ye Yunfei hanya bisa merasa sedikit tersentuh. Pejabat tingkat tinggi dari Akademi Tao ini sangat baik untuk diri mereka sendiri. Kamu masuk tanpa izin ke Akademi Pelindung Dao tanpa persetujuanmu, dan kamu tidak menganggap serius Akademi Pelindung Dao kami. Din Sangguan bertanya dengan marah. Kepresidenan Sangguan begitu agung. Bahkan kami tidak akan diizinkan masuk, kata seorang lelaki tua berjubah hijau sambil mencibir. Ketujuh penguasa dari 5 alam gua ini, semuanya berasal dari kekuatan teratas di Zhongzhou, dan masing-masing dari mereka adalah lelaki besar yang dihormati sebagai leluhur, dengan posisi dan bobot tinggi, dan reputasinya mengejutkan di seluruh dunia. Secara alami, mereka tidak akan memperhatikan dunia gua kecil Presiden Sangguan. Ayo pergi, Akademi Pelindung Dao, kamu tidak diterima. Xie Changkong berkata dengan dingin dengan wajah muram. Haha, Xie Changkong, karena kita di sini, kita tidak akan pergi dengan mudah. Kecuali kamu memberikan anak ini kepadaku untuk dibawa pergi. Selain itu, aku juga sangat tertarik dengan monumen Tao, jadi aku ingin meminjamnya. Nikmatilah. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata sambil tertawa lebar. Pria tua berjubah hitam ini bernama Feng Yunqi, dan dia adalah pakar top keluarga Feng Yun. Itu benar, serahkan Ye Yunfei dan prasasti Tao, dan kami akan segera pergi. Jika tidak akan mudah untuk mengirim kami pergi, kata lelaki tua berjubah hijau itu sambil mencibir. Pria tua berjubah hijau ini bernama Seng Tians, dan dia adalah pemimpin tertinggi dari Sekte Kamikaze. Beberapa master lain dari 5 alam gua juga mencibir. Kalian benar-benar datang ke sini untuk monumen Taois. Monumen Taois adalah tanda yang ditinggalkan oleh kepala sekolah Akademi Taois, dan itu adalah hal yang paling sakral di Akademi Taois kita. Siapapun yang berani membangun monumen pelindung Dao, adalah musuh Akademi Pelindung Dao kita. Sekarang, Anda segera pergi, jika tidak, Akademi Taois kami akan menganggap Anda sebagai musuh. Petik 2. Xie Changkong menatap 7 penguasa dari 5 gua dan 5 alam dengan tatapan mengancam, dan berkata dengan dingin. Xie Changkong, apakah kamu yakin? Petik 2. Pria tua berbaju merah itu berkata sambil mencibir. Pria tua berbaju merah ini bernama Lian Yankong, dan dia adalah master tertinggi dari Sekte Tianyan. Jelas. Petik 2. Jawab Xie Changkong. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang dan tegang. Semua siswa, segera mundur. Petik 2. Din Sangguan berbalik dan berteriak kepada para siswa di sekitarnya dengan suara yang dalam. Segera, para siswa yang menyaksikan kegembiraan menunjukkan gerakan mereka dan bergegas ke kejauhan. Termasuk Wenzi, Xiao Hui, Wu Heishan, Du Guhuan, dan Yuan Dayong. Ye Yunfei juga membiarkan mereka pergi. Haha, Xie Changkong, jika sebelumnya, aku masih takut padamu. Tapi sekarang, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Nah, hari ini, aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk mencegah kami mengambil Ye Yunfei dan monumen penjaga. Lian Yankong tiba-tiba tertawa. Di tengah tawa yang keras, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke arah monumen Tao. Boom! Saya melihat tangan besar, terus-menerus memperbesar, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dengan rune yang rumit bersinar, menutupi langit, menjangkau ke langit di atas alun-alun perlindungan jalan dalam sekejap, dan meraih ke arah monumen perlindungan jalan. Berhenti, seorang kepala perawat tua berteriak dengan marah, dan cetakan telapak tangan muncul, seperti sungai yang menggantung terbalik, langsung memaksa tangan besar Lian Yankong mundur. Dekan Sangguan, Dekan Zhou, kalian berdua melindungi Ye Yunfei. Xie Changkong berteriak pelan.
Kemudian, Xie Changkong dan 6 tetua perawat maju selangkah pada saat yang sama, melepaskan paksaan spiritual mereka. Xie Changkong berada di alam ke-6 gua, dan 6 tetua panti jompo semuanya berada di alam ke-5 gua. Haha, ayo lakukan, tunggu apa lagi? Lian Yankong tertawa. Akibatnya, 7 penguasa dari 5 alam gua juga melepaskan paksaan mereka. Bergemuruh, seluruh akademi Taois mulai bergetar. Ye Yunfei, ayo mundur. Din Sangguan dan Din Zhou, satu kiri dan satu kanan, melindungi Ye Yunfei dan mundur. Din Sangguan dan Din Zhou tidak lebih dari kekuatan alam pertama gua menghadapi pertempuran sebesar itu, mereka tidak bisa campur tangan. Melihat bahwa perang besar akan pecah. Novel 9 Matahari, bab 443, Xie Changkong tiba-tiba menghilang dari tempatnya, seolah-olah ia menjadi cahaya yang melayang-layang. Dalam sekejap, ia muncul di depan Xiao Zuyuan dan menyerangnya dengan kepalan tangan. Xiao Zuyuan terkejut dan tidak menyangka Xie Changkong begitu cepat. Tiba-tiba, angin kencang dengan aura destruktif mengalir ke arahnya. Terdengar suara ledakan ketika telapak tangan biru besar terbentuk di depan Xiao Zuyuan untuk menghalangi pukulan Xie Changkong. Telapak tangan biru itu hancur oleh pukulan itu, membuat Xiao Zuyuan terkejut dan cepat mundur. Ketika Xie Changkong bergerak, 6 tetua panti jompo juga ikut bertindak. Setiap orang menggenggam pedang panjang ungu yang memancarkan cahaya terang. Pedang panjang ungu seperti tenda ungu yang menyala, menerangi dunia. 6 master dari 5 alam gua dan langit juga bergabung dalam pertarungan besar ini. Energi pertarungan yang menakutkan, perkasa, dan kuat, menyebar ke segala penjuru. Xie Changkong dan 6 tetua dari Akademi Keperawatan semuanya sangat berani dan mengambil inisiatif untuk menyerang, memaksa 7 lawan mereka untuk mundur lagi dan lagi. Sayangnya, Dekan Xie dan ke-6 tetua semuanya terluka. Sebentar lagi, mereka akan kalah. Petik 2, Ye Yunfei tahu ada yang tidak beres setelah melihat beberapa gerakan. Awalnya, Xie Changkong dan 6 tetua Akademi Keperawatan sangat kuat dalam pertempuran. Namun, karena cedera, kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Hanya karena rasa bertarung yang kuat, dia menunjukkan keberanian untuk sementara waktu. Tidak bisa bertahan, sungguh. Haha, Xie Changkong, kamu memang terluka. Segera, Xiao Zuyuan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, meskipun Xiao Zuyuan dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Xie Changkong, dia menemukan bahwa kekuatan tempur Xie Changkong tidak semenakutkan yang dibayangkan. Tahukah Anda, Xie Changkong adalah penguasa 6 alam gua, Dong Tianjing, alam surga dan bumi. Satu tingkat lebih tinggi dari itu, seseorang akan memiliki kekuatan penghancur yang mutlak. Biasanya, akan mudah bagi seorang master dari alam ke-6 gua untuk mengalahkan seorang master dari 5 alam gua. Itu benar, Xie Changkong benar-benar terluka. 6 master lainnya dari alam ke-5 gua juga benar-benar lega. Xie Changkong adalah anggota terkuat dari Akademi Pelindung Dao. Itu juga salah satu master top di seluruh Zhongsu. Dengan adanya Xie Changkong, tidak ada yang berani dengan mudah memprovokasi Akademi Pelindung Dao. Begitu Xie Changkong terluka, situasinya akan berbeda. Alasan mengapa ke-7 master dari 5 alam Dongtian ini berani masuk ke Akademi Pelindung Dao untuk membuat masalah adalah karena mereka menerima kabar bahwa Xie Changkong dan 6 tetua Akademi Perawat telah terluka. Sekarang, mereka telah mengkonfirmasi bahwa berita itu benar. Oleh karena itu, keberanian 7 gua dan 5 alam ini tiba-tiba menjadi lebih kuat. Xie Changkong, hari ini, jika kamu tidak menyerahkan monumen pelindung Dao dan bajingan kecil Ye Yunfei itu, Akademi Pelindung Dao akan siap binasa. Kata Xiao Zuyuan sambil tertawa lebar. Hari ini, ayo hancurkan Akademi Pelindung Dao. Mulai sekarang, Zhongzu akan kehilangan satu kekuatan tertinggi. Lian Yankong dari Sekte Tianyan berkata sambil tertawa liar. Apa yang dia latih adalah semua seni bela diri dan seni bela diri yang dikaitkan dengan api. Setiap gerakan dan gaya berkobar dan gelombang panasnya luar biasa. Jika kamu ingin mendapatkan monumen Daois, kamu harus melangkahi mayat kami. Seorang kepala perawat yang lebih tua meraung, pedang panjang ungu di tangannya seperti Tianhe ungu, memaksa Lian Yankong mundur lagi dan lagi. Maka kami akan melangkahi mayatmu, kata Seng Tians dari Sekte Kamikaze sambil mencibir. Sambil berbicara, pertempuran masih berlangsung sengit. Xie Changkong, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pada saat ini,
Xiao Zuyuan terpaksa mundur selangkah demi selangkah oleh serangan sengit Xie Changkong, dan dia tidak bisa menahan raungan. Dia tidak menyangka setelah Xie Changkong terluka, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Tikus, mati! Xie Changkong berteriak dengan suara yang dalam, dan tiba-tiba menampilkan gerak kaki misterius, satu langkah kiri, satu langkah kanan, dan bergegas maju, setiap langkah mengejutkan dunia. Boom! Langkah kaki Xie Changkong seperti dewa yang menabuh genderang. Setiap langkah turun membuat tubuh Xiao Zuyuan bergetar, seolah kekuatan misterius menghantam hati Xiao Zuyuan. 9 langkah dewa. Xiao Zuyuan memikirkan keterampilan yang menakutkan dalam legenda, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mundur dengan cepat. Namun, sudah terlambat. Xie Changkong mengambil 9 langkah berturut-turut dan bergegas ke depannya, auranya mencapai kondisi paling membara, dan dia meninjunya. Ah! Xiao Zuyuan terkena pukulan, dan tubuhnya terlempar di tempat, muncrat darah lagi, dan dia langsung terluka. Yah, gerak kaki seperti ini sangat bagus. Bangun momentum di setiap langkah, sampai langkah terakhir, dorong momentum ke kondisi terkuat, dan kalahkan musuh. Sayang sekali, dengan cara ini, cedera dekan akan diperparah. Ye Yunfei tampak diam-diam menggelengkan kepala. Sungguh, engah. Setelah menjatuhkan Xiao Zuyuan ke udara dengan satu pukulan, Xie Changkong juga memuntahkan seteguk darah, napasnya langsung merana, dan wajahnya sepucat kertas. Awalnya, dia sudah terluka parah, 8 pembuluh darahnya rusak, dan fondasi seni bela diri rusak. Dalam pertempuran ini, dia melakukan serangan paksa, yang membuat lukanya semakin parah. Hampir di saat yang sama, luka-luka pada keenam tetua panti juga mulai meledak. Darah merembes dari sudut mulut mereka, dan kekuatan tempur mereka terus menurun. Situasi pertempuran terbalik dalam sekejap. Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Boom! Tiba-tiba, Xie Changkong dan 6 tetua perawat masing-masing mengeluarkan senjata sihir tingkat Hong dan mengaktifkannya pada saat bersamaan. 6 senjata sihir tingkat Hong, dan semuanya adalah senjata Hong tingkat tinggi. Ini adalah latar belakang Akademi Taois. Haha, Xie Changkong, apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya yang memiliki senjata sihir tingkat Hong di Akademi Pelindung Dao kamu? 7 Master dari 5 alam gua, masing-masing mengeluarkan senjata sihir tingkat Hong untuk melawan, dan mereka semua maju. Haha, Xie Changkong, hari ini, Akademi Pelindung Daomu akan selesai. 7 master dari 5 alam gua dan langit semuanya tertawa terbahak-bahak. Kembalikan semua ke halaman dalam. Xie Changkong tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke semua orang di Akademi Tao, termasuk para siswa itu. Pasalnya, di pelataran dalam terdapat formasi pertahanan kuno yang bisa digunakan untuk melawan musuh. Segera, termasuk Ye Yunfei, semua orang di Akademi Pelindung Dao menerima transmisi suara kekuatan jiwa untuk memahami langit. Hanya saja, di antara para siswa Akademi Pelindung Dao, banyak yang merupakan anak-anak dari pasukan teratas di Zhongsu. Murid-murid ini segera mengirimkan perintah Xie Changkong ke 7 master dari 5 alam gua. Haha, Xie Changkong, apakah kamu akhirnya takut? Perhatian semuanya, Xie Changkong ingin melarikan diri kembali ke halaman dalam, ayo hentikan dia. 7 master dari 5 alam Dongtian meregangkan tubuh mereka dan dengan sengaja memblokir pintu masuk ke dalam halaman mundur dari rumah sakit. Situasi seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi Akademi Pelindung Dao. Presiden Sangguan, apakah ada formasi pelindung di Akademi Perlindungan Dao, atau apakah ada cara untuk mundur dari musuh? Ye Yunfei mengerutkan kening dan bertanya. Akademi Pelindung Dao, sebagai salah satu kekuatan teratas di Zhongsu, terlebih lagi, adalah master terkuat di Profound Sky Continent saat itu, kekuatan yang ditinggalkan oleh Master Dao Protector. Kurang lebih, harus ada beberapa latar belakang. Mustahil, begitu saja, dimusnahkan oleh 7 gua dan 5 alam. Dikatakan bahwa pelindung kepala meninggalkan klon di Akademi. Namun, itu tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Bahkan kami orang tingkat tinggi tidak tahu apakah legenda ini benar atau tidak. Bahkan jika itu benar, saya tidak tahu dalam keadaan apa avatar kepala pelindung akan muncul. Kata Kepala Dekan Sangguan, oh, klon, ini sangat mungkin. Jika Master Pelindung benar-benar meninggalkan klon, maka tempat yang paling mungkin adalah... Jantung Ye Yunfei berdetak kencang, dan dia segera melihat ke arah alun-alun penjaga jalan.
Ye Yunfei telah melihat banyak hal seperti patriark pendiri dari faksi tertentu meninggalkan klon untuk melindungi faksi. Din Sangguan, ayo pergi ke Dao Dao Square, kata Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, bab 444, pergi ke Dao Dao Square. Din Sangguan tercengang. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei langsung mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan menuju ke alun-alun penjaga jalan. Binatang kecil, kamu tidak ingin melarikan diri. Xiao Zuyuan hanya bisa meraung saat melihat Ye Yunfei pergi. Boom, telapak tangan biru besar menutupi langit dan menutupi tanah, meraih Ye Yunfei. Xie Changkong meninju dan menghancurkan telapak tangan besar itu menjadi berkeping-keping. Huff, Xie Changkong, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bunuh kamu dulu, lalu bunuh bajingan kecil Ye Yunfei itu. Xiao Zuyuan mendengus dingin. Di bawah percepatan Tian Yingpao, kecepatan Ye Yunfei sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sampai di alun-alun Tanggul. Ayo pergi dan lihat juga. Din Sangguan dan Din Zhou saling memandang, dan pada saat yang sama, mereka pindah ke alun-alun penjaga jalan. Jika Master Taois benar-benar meninggalkan klon di perguruan tinggi Taois, maka tempat yang paling mungkin adalah monumen Taois ini. Sebelum Ye Yunfei datang ke monumen Tao, dia berpikir sendiri. Prasasti penjaga jalan membumbung tinggi ke langit, dan terlihat sangat megah. Menurut legenda, prasasti pelindung Dao adalah senjata ajaib dari pelindung Dao, yang dulu membuat musuh kuat dari luar wilayah menjadi ketakutan. Kemudian, ketika pelindung Dao meninggalkan Akademi Pelindung Dao, dia meninggalkan prasasti pelindung Dao di perguruan tinggi, dan mengukir semua seni bela diri dan seni bela diri yang dikumpulkan dalam hidupnya ke dalam tubuh prasasti tersebut. Dan ditetapkan bahwa hanya siswa di bawah usia 25 tahun yang berhak memahami monumen Tao. Rahasia ini diceritakan oleh Din Sangguan kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei duduk bersila di monumen pelindung Dao, dan segera merasakan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh prasasti pelindung Dao. Ye Yunfei sedang memahami monumen pelindung Dao. Dekan Sangguan dan Dekan Zhou mengikuti Ye Yunfei ke lapangan Dao Dao. Melihat tindakan Ye Yunfei, mereka tidak dapat menahan keterkejutan. Dengan musuh di tangan, anak ini benar-benar memahami monumen Tao. Mungkin, Ye Yunfei memiliki tujuannya. Din Sangguan menatap Ye Yunfei dalam-dalam dan berkata kepada Din Zhou, anak ini selalu sangat misterius. Dekan Zhou mengangguk. Oleh karena itu, kedua kepala sekolah tidak menghentikan Ye Yunfei. Saat ini, di sisi lain, perang terus berlanjut. Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo masih berjuang. Kekuatan jiwa Ye Yunfei memasuki tubuh prasasti, dan dia melihat bintik-bintik cahaya, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Setiap titik cahaya dikelilingi oleh lapisan pembatas jiwa. Jika Anda ingin membaca isi titik cahaya, Anda harus memahami dan mematahkan lapisan pembatasan jiwa ini. Pengekangan jiwa ini diatur oleh pelindung Tao, dan untuk prajurit di Profound Sky Continent, mereka dianggap sangat pintar. Bahkan jika itu adalah master dari Dongtian Realm, itu mungkin tidak dapat memecahkannya. Tentu saja, ada batasan pada monumen pelindung Dao, dan orang yang berusia di atas 25 tahun tidak dapat memahami monumen pelindung Dao. Oleh karena itu, para master di Akademi Pelindung Dao tidak memiliki kesempatan untuk memahami monumen pelindung Dao. Namun, untuk Ye Yunfei, pengekangan jiwa ini terlalu kasar dan sederhana. Setelah kekuatan jiwa Ye Yunfei memasuki tubuh prasasti, dia mulai dengan cepat menguraikan batasan jiwa yang terbungkus di permukaan titik cahaya, dan membaca isi titik cahaya tersebut. Ye Yunfei melanggar batasan dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, pembatasan jiwa lebih dari 500 titik cahaya telah dipatahkan. Nyatanya, terakhir kali, Ye Yunfei telah melanggar batasan 300 titik cahaya. Kali ini, hanya perlu memecahkan sekitar 200 sisanya. Waktu berlalu cepat, momen lain berlalu. Akhirnya, di monumen Taois, semua batasan spiritual titik cahaya semuanya dipatahkan oleh Ye Yunfei. Semua titik seni bela diri dan seni bela diri rekaman ringan. Ye Yunfei tidak menemukan apa yang diinginkannya, dan sedikit kecewa. Sepertinya aku telah menemukan tempat yang salah. Ye Yunfei menghela nafas. Tepat ketika kekuatan jiwa Ye Yunfei hendak menarik diri dari monumen, tiba-tiba, gemuruh. Seluruh monumen mulai sedikit bergetar. Hah! Jantung Ye Yunfei berdetak kencang. Saat berikutnya, di dalam monumen Taois, lebih dari 500 titik cahaya perlahan berkumpul dan menyatu,
dan akhirnya membentuk sosok pria parubaya. Jadi begitu, apa yang dikatakan Din Sangguan barusan memang benar. Penjaga itu memang meninggalkan klon. Sebenarnya, itu harus menjadi tiruan dari kekuatan jiwa. Hanya saja avatar kekuatan jiwa ini berubah menjadi titik cahaya, dan hanya setelah menembus semua batasan jiwa dari semua titik cahaya, barulah itu dapat mengembun menjadi avatar kekuatan jiwa yang lengkap. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya. Bahkan Ye Yunfei mengangguk memuji metode brilian untuk membagi kekuatan jiwa menjadi beberapa bagian. Apakah kamu murid Akademi Pelindung Dao? Petik 2. Di dalam prasasti Tao, pria parubaya memandang Ye Yunfei dan bertanya. Benar, aku adalah seorang murid. Ye Yunfei menjawab dengan anggukan. Haha, bagus, sangat bagus. Tanpa diduga, ada siswa yang dapat mematahkan semua batasan jiwa yang saya tinggalkan saat itu. Saya sangat terkejut. Ini menunjukkan bahwa bakat Anda sangat tinggi. Adalah seorang jenius sejati. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu ditanyakan, pria parubaya ini adalah master terkuat di Profound Sky Continent saat itu, dan dia adalah master Taois. Dekan Taois, situasi perguruan tinggi Taois sangat kritis sekarang. Musuh yang kuat menyerbu dan ingin merebut monumen itu. Petik 2. Ye Yunfei tidak menyia-nyiakan omong kosong tambahan, dan berkata langsung. Di Akademi Pelindung Dao, semua pejabat tingkat tinggi menyebut pelindung guru sebagai kepala pelindung Dao. Karena pelindung guru adalah kepala pertama dari Akademi Pelindung Dao. Masalahnya seperti ini. Kemudian, Ye Yunfei dengan cepat dan singkat menjelaskan masalah ini kepada wali. Tentu saja, Ye Yunfei menyembunyikan masalah tentang dirinya, hanya mengatakan bahwa musuh-musuh itu masuk ke Akademi Penjaga untuk merampok monumen penjaga. Hah, ada hal seperti itu. Petik 2. Wajah penjaga itu menjadi gelap, dan kemudian kekuatan jiwanya segera merasakannya. Segera, dia menemukan pertempuran yang terjadi di luar. Pada saat ini, Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo benar-benar dirugikan, dan luka mereka menjadi semakin serius. Saat ini, lokasi pertempuran berangsur-angsur bergeser ke alun-alun Tanggul. Karena, tujuan dari 7 penguasa dari 5 alam gua adalah prasasti Tao dan Ye Yunfei. Jadi, selama pertempuran, mereka terus bergegas menuju alun-alun Tanggul. Tapi Xie Changkong dan 6 tetua sekolah perawat mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Haha, Xie Changkong, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang master agung dari 6 alam gua, akan memberikan hidupmu di sini hari ini. Begitu kamu mati, Akademi Pelindung Dao akan habis bersamamu. 7 master dari 5 alam gua, semuanya tertawa terbahak-bahak. Boom! Di tengah pertempuran sengit, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba melepaskan tangan besar dengan kekuatan spiritual, dan meraih tablet pelindung. Namanya Feng Yunqi, dan dia adalah master dari keluarga Feng Yun. Haha, Pak Tua Feng Yun, apakah kamu ingin menyerang lebih dulu? Tidak semudah itu. Lian Yankong dari Sekte Tianyan tertawa keras, dan pada saat yang sama, dia menggunakan tangan besar dengan kekuatan spiritual untuk meraih monumen Tao. Boom! Dalam sekejap mata, 2 tangan dengan kekuatan spiritual yang besar menutupi langit dan menutupi tanah, meraih monumen Tao. Saat ini, Ye Yunfei sedang duduk bersila di depan monumen. Din Sangguan dan Din Zhou, satu di kiri dan satu di kanan, melindungi hukum untuk Ye Yunfei. Bertarung, Din Sangguan dan Din Zhou saling memandang, dan pada saat yang sama mengambil langkah maju, menyerang kedua tangan dengan kekuatan spiritual yang besar. Kamu berani menghentikanku di alam gua? Keluar! Lian Yankong mencibir, dan dengan kejutan kekuatan spiritual, dia langsung menerbangkan Din Sangguan dan Din Zhou. Boom! 5 penguasa lain dari 5 alam gua, yang rela tertinggal, segera berubah menjadi 5 tangan besar kekuatan spiritual, dan bergemuruh menuju monumen Tao. 7 tangan dengan kekuatan spiritual yang besar menggenggam monumen itu dari berbagai arah. Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo sudah pucat dan terengah-engah saat ini, dan mereka tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Saat ini, di mana kalian bajingan, berani menyinggung Akademi Tao saya? Suara seperti murka Tuhan datang dari tubuh monumen Tao. Boom! Seluruh monumen langsung diaktifkan, dan energi menakutkan keluar dari monumen. Bam! 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 Ketujuh tangan dengan kekuatan spiritual yang besar itu hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Master pelindung akhirnya bergerak. Perguruan pelindung dapat dengan aman melewati krisis ini.
Di depan monumen Tao, Ye Yunfei perlahan membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 445. Apa yang terjadi di sini? Perubahan mendadak ini mengejutkan 7 penguasa dari 5 alam gua, dan mereka mundur dengan kasar, menjauh dari monumen Tao. Mungkinkah Xie Changkong, 6 tetua panti Jompo, serta Din Sangguan dan Din Zhou melihat prasasti yang bersinar terang, dan sepertinya mengingat sesuatu, dan mereka semua gemetar karena kegembiraan. Ledakan. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget semua orang, monumen itu tiba-tiba bangkit dari tanah. Mereka yang berani menyinggung Akademi Taoku, mati. Suara agung datang dari monumen. Kemudian, seolah-olah tablet penjaga dinyalakan, cahaya yang menakjubkan meledak, menyapu ke arah 7 master dari 5 alam gua. Pada saat ini, aura yang memancar dari monumen Daois terlalu menakutkan. 7 penguasa dari 5 alam gua sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bertarung dengan mereka, dan mundur dengan putus asa satu persatu. Ledakan. Lian Yankong, yang diajar oleh Tianyan, adalah yang paling dekat dengan prasasti Tao, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Tubuhnya digosok oleh prasasti tersebut, dan lengan kirinya langsung hancur berkeping-keping. Termasuk bahu kirinya, setengah dari tubuhnya langsung menguap dan menghilang. Ah! Lian Yankong berteriak. Ledakan. Prasasti Tao melintasi langit, mengejar 7 penguasa dari 5 alam gua. Booming. Gelombang energi yang kuat menyapu keluar dari tubuh prasasti dan menyebar dengan luar biasa. Ketujuh penguasa dari 5 alam gua itu, di hadapan paksaan energi yang begitu mengerikan, tidak memiliki semangat juang sedikit pun, dan melarikan diri dengan putus asa. Anda harus tahu bahwa monumen pelindung Dao adalah senjata ajaib yang digunakan oleh Master Pelindung Dao untuk melawan musuh yang kuat dari luar wilayah. Ah! Segera, Feng Yunqi juga terkena tablet pelindung, tubuhnya hancur berkeping-keping, seperti tas kain, dia terlempar jauh. Gemuruh. Monumen Taois sangat kuat, dan dia terus mengejar 7 penguasa dari 5 alam gua. Ternyata Master Taois menyegel sebagian energi di monumen Taois dan menggunakannya sebagai kartu truf untuk melindungi Universitas Taois. Namun, energi ini hanya dapat digunakan beberapa kali sebelum habis. Ye Yunfei melihat bahwa aku mengerti, pikirku dalam hati. Kepala perawat, dekan yang melindungi Tao. Petik 2, Xie Changkong, 6 tetua sekolah perawat, dekan Sangguan, dan dekan Zhou, pejabat tinggi dari perguruan tinggi ini, saat ini, tidak ragu, dan mereka semua bersemangat harus menangis. Di sekolah penginjilan, selalu ada legenda bahwa pendeta Tao pernah meninggalkan klon. Sekarang, para senior perguruan tinggi ini akhirnya yakin bahwa legenda ini benar adanya. Lari. 7 master dari 5 alam gua akhirnya benar-benar ketakutan, dan mereka menggunakan gerakan mereka satu persatu untuk melarikan diri dari Akademi Pelindung Dao dengan putus asa. Sebab, monumen Daois telah mengejar dan membunuh mereka, menghajar mereka sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 7 master dari 5 alam gua semuanya telah terluka. Ah, selamatkan aku. Xiao Zuiyuan tiba-tiba berteriak. Tablet pelindung itu menyusulnya, tergantung di atas kepalanya, melepaskan paksaan energi, menenggelamkannya seperti gelombang yang mengamuk. Ledakan. Tablet penjaga jatuh dari langit dan menyapu tubuhnya. Engah. Bagian kanan tubuh Xiao Zuiyuan hancur berkeping-keping, meneteskan jus. Memanggil. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar menggunakan metode rahasia, berubah menjadi cahaya berdarah, dan pergi dalam sekejap. Akhirnya, 7 penguasa dari 5 alam gua dan langit semuanya melarikan diri dari Akademi Pelindung Dao, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Boom! Monumen Pelindung Dao melayang di atas Universitas Pelindung Dao, meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, seperti putaran matahari yang terik. Lihat, itu adalah monumen penjaga. Monumen penjaga telah melayang dengan sendirinya. Semua orang di seluruh Akademi Penjaga melihatnya, dan ada seruan yang mengejutkan. Sampai beberapa saat kemudian, monumen penjaga jalan perlahan-lahan mendarat, lalu kembali ke alun-alun penjaga jalan, dan mendarat di posisi semula, kembali ke tampilan semula. Seluruh Akademi Dao damai. Hanya saja setelah pertempuran yang mengerikan, semuanya berantakan, seperti topan yang lewat. Hanya saja pejabat tinggi Akademi Tao itu tidak peduli dengan hal-hal ini untuk saat ini. Semuanya berkumpul di sekitar monumen Taois, merasa sangat bersemangat. Dekan Sangguan, Dekan Zhou, apa yang terjadi?
Mengapa monumen Tao tiba-tiba diaktifkan? Tanya Xie Changkong. Baru saja, Ye Yunfei, Dekan Sangguan dan Dekan Zhou yang pertama kali datang ke lapangan Daubao. Din Xie, kamu bisa bertanya pada Ye Yunfei tentang masalah ini. Kurasa dia satu-satunya yang paling tahu, kata Din Sangguan sambil tersenyum masam. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Itu benar, Ye Yunfei, katakan padaku apa yang terjadi. Petik 2. Tatapan Din Zhou juga tertuju pada Ye Yunfei. Baik Dekan Sangguan dan Dekan Zhou menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Ye Yunfei duduk bersila di depan monumen, dan kemudian monumen itu baru saja berubah. Keduanya yakin bahwa masalah itu pasti ada hubungannya dengan Ye Yunfei. Oh, Ye Yunfei tahu yang terbaik. Petik 2. Tatapan Xie Changkong dan 6 tetua panti jompo semua memandang Ye Yunfei dengan heran. Untuk sesaat, tatapan para eksekutif tingkat tinggi ini semuanya terfokus pada Ye Yunfei. Namun, saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah sudah masuk ke dalam prasasti. Itu adalah penjaga utama yang memanggil Ye Yunfei melalui transmisi suara. Anak muda, aku tidak bisa melihatmu. Petik 2. Pelindung memandang Ye Yunfei dan berkata, setiap orang memiliki pengalaman dan rahasia mereka sendiri. Saya seorang siswa dari Universitas Pelindung, dan ini sudah cukup. Din, menurutmu begitu? Petik 2. Kata Ye Yunfei. Meskipun, pelindung itu dulunya adalah master terkuat di Profound Sky Continent saat itu. Namun, Ye Yunfei tampak cukup tenang. Haha, itu benar, anak muda, apa yang kamu katakan itu bagus. Tanpa diduga, ada siswa yang luar biasa seperti kamu di perguruan tinggi pelindung kita. Yah, aku tidak akan bertanya tentang rahasiamu. Petik 2. Pelindung itu tertawa keras. Bagaimanapun, dia juga seorang master generasi, dia memiliki sikap seorang master, dan dia tidak akan terus bertanya dan mengeksplorasi rahasia seorang junior. Ini adalah tiruan dari kekuatan jiwaku. Selain itu, saya meninggalkan sebagian energi di Monumen Taois. Ini adalah kartu hall yang saya tinggalkan untuk Akademi Taois saat itu. Energi yang saya tinggalkan hanya dapat digunakan paling banyak 5 kali. Setiap kali saya menggunakannya, itu dapat digunakan, yang setara dengan 80% kekuatan tempur saya di puncak. Setelah menggunakannya 5 kali, energi yang saya tinggalkan, serta avatar kekuatan jiwa ini, akan hilang sama sekali. Petik 2. Penjaga itu berkata kepada Ye Yunfei. Juga, anak muda, karena kamu telah memahami lebih dari 500 jenis seni bela diri dan seni bela diri yang aku tinggalkan. Kemudian, Anda memenuhi syarat untuk menjadi dekan Akademi Tao berikutnya. Lanjutkan bisnis saya. Selain itu, saya juga akan memberi Anda Monumen Tao. Mulai sekarang, Monumen Taois akan menjadi senjata ajaibmu. Petik 2. Penjaga itu menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan. Apa, menjadi dekan berikutnya? Petik 2. Ye Yunfei terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan wali itu. Bersambung.